Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Negeri 2 Sungai Barat yang Ibu cintai. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran seni budaya yang judul materinya adalah berkarya seni lukis. Ya, sebelum Ibu masuk ke materi, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dan mengucapkan puji syukur atas semua nikmat yang diberikan pada hari ini. Ibu minta, Ibu pimpin doanya secara langsung. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, setelah kita laksanakan berdoa secara bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tahapan berikutnya Ibu akan mengetahui terlebih dahulu siapa-siapa yang hari ini tidak hadir dan siapa-siapa yang hari ini hadir di kelas 9 ini. Ibu lihat semuanya hadir, mulai dari Anda, Febri Nuryansa, Arifin dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya hadir ya di kelas 9 ini di pagi yang cerah ini pada tanggal berapa ini? 12 September 2022. Ya, Ibu harap pembelajaran yang kita laksanakan ke depan beberapa menit ke depan nanti akan menjadi pembelajaran yang menarik dan pembelajaran yang bisa dipahami oleh setiap siswa pada hari ini. Oke, karena kita belajar tentang seni lukis, apakah kalian sudah membawa peralatan? Sudah. Pulpen, buku dan lain sebagainya. Ya. Iya. Bagaimana tadi? Apakah kalian punya pengalaman sendiri sebelum pelaksanaan pembelajaran ini? Apakah ada cerita-cerita yang mau diceritakan ke Ibu tadi masalah upacara bendera hari ini? Apa? Ada mau yang diceritakan sebelum pembelajaran kita mulai? Tidak ada? Oke. Sekarang Ibu mulai materi pembelajaran kita tentang seni lukis. Seni lukis ini ya pasti sudah sering didengar ya. Sudah sering kalian dengar kan seni lukis? Sudah. Sebenarnya seni lukis ini lebih kompleks dari yang namanya menggambar. Lebih kompleks. Karena kalau seni lukis ini masalah kerumitan dan lain sebagainya lebih rumit dibandingkan menggambar. Kalau menggambar itu dominannya garis, ya, lebih dominan garis. Tapi kalau melukis itu dominannya warna. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi lagi, pernah lihat lukisan sebelumnya? Pernah. Di mana? Museum. Pernah ke museum enggak? Pernah. Lihat lukisan apa enggak? Apa? Manusia purba. Terus apa lagi? Hewan-hewan. Lukisan ini kan 2 dimensi, bukan patung ya. Bisa bedakan antara lukisan dan patung? Bisa. Kalau patung itu punya bukan hanya punya tinggi dan lebar, tapi mereka juga punya ruang. Itu 3 dimensi atau patung. Kalau seni lukis ini termasuk seni dalam 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar. Ya, itu ya seni lukis. Pernah melukis sebelumnya? Belum. Pernah menggambar? Pernah. Kalau menggambar apa yang kalian biasanya gambar? Bunga. Iya. Selanjutnya nanti pada tahap ini melukis itu akan kita laksanakan secara bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan berikutnya nanti kita menggunakan cat air yang kita buat sendiri itu di pertemuan berikutnya nanti. Kalian nggak usah capek-capek beli mengeluarkan dana untuk beli cat air, kita buat sendiri dari peralatan dapur yang ada di rumah. Ibu yang bawa nanti, kalian bawa juga. Nanti kita buat sendiri cat air sederhana atau cat air yang lebih ekonomis ya. Nanti itu belum pada pertemuan itu. Oke, kita lihat dulu video pembelajaran yang harus kalian paham. Menggunakan garis dan warna. Jadi, seni lukis ini termasuk pada karya seni rupa 2 dimensi.
permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Jadi, kegiatannya dinamakan kegiatan melukis. Mari kita masuk ke pembahasan mengenai gaya dan aliran seni lukis. Gaya dan aliran seni lukis dibagi menjadi 3. Yang pertama, representatif, yang kedua, informatif, dan yang ketiga, non-representatif. Ketiga gaya tersebut memiliki aliran-aliran yang berbeda. Mari kita jelaskan dulu ya. Ini ada 3 aliran. Berarti melukis itu tidak hanya melukis kalian tuangkan ekspresi pikiran kalian di otak, kalian tuangkan ke buku, bukan. Ada aliran lagi ternyata. Ini ada 3 aliran yang dikenal dalam seni lukis. Kita cari pengertiannya masing-masing terlebih dahulu ya. Kita bahas dari gaya yang pertama, yaitu gaya representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya representatif dibagi menjadi 3 aliran. Oke, ini gaya pertama, gaya representatif. Itu merupakan perwujudan dari gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Berarti lebih ke, kalau kalian pernah gambar pemandangan, ini berarti gaya yang kalian pakai adalah gaya representatif. Ada gunung, ada sungai, ada sawah, dan lain sebagainya. Itu berarti kalian menggunakan gaya representatif ini ya. Lanjut ya. Aliran yang pertama yaitu aliran naturalisme, yang kedua adalah aliran realisme, dan yang ketiga adalah aliran romantisme. Kita lihat contoh lukisan dari setiap alirannya. Aliran naturalisme menggambarkan keadaan alam. Pada lukisan tersebut terlihat ada sawah, ada pegunungan, dan pemandangan alam lainnya. Yang kedua, realisme, yaitu kehidupan masyarakat. Pada contoh gambar tersebut, ada beberapa petani yang sedang mengolah sawah. Dan yang ketiga adalah romantisme, lukisan yang menggambarkan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat. Ibu jelaskan lagi ya materinya. Ini dari yang pertama tadi representatif, ada lagi aliran dari representatif yaitu naturalisme, realisme, romantisme. Nah, kalau naturalisme itu keadaan alam seperti yang kalian ibu sebutkan tadi yaitu pemandangan. Kemudian realisme berarti memang benar-benar kehidupan yang kelihatan oleh tampak mata atau kehidupan masyarakat. Romantisme itu bukan sekedar asmara saja, nah ya. Cerita romantis itu kehidupan asmara atau dan lain sebagainya, tapi peristiwa-peristiwa dahsyat misalnya tentang peristiwa-peristiwa yang bersejarah, misalnya peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 termasuk ke dalam aliran romantisme. Lanjut. Tragedi ataupun sejarah. Selanjutnya gaya deformatif, yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama ekspresionisme, yang kedua aliran impresionisme, ketiga aliran surrealisme, dan yang keempat aliran kubisme. Kita bahas terlebih dahulu aliran ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Di samping ini adalah contoh lukisan. Nah, coba lihat, itu aliran ekspresionisme, ya, bahwa aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis.
spontan dan pada saat lihat objek lukisannya. Berarti misal nih kalian udah lihat anak-anak bermain bola di depan, kalian gambar, itu aliran dari ekspresionisme ya. Berarti keadaan kalian itu langsung melihat apa yang kalian lihat, langsung kalian lukis, itu maksudnya ekspresionisme. Oke, sampai di situ lanjut ya. Dari aliran ekspresionisme. Selanjutnya, yang kedua adalah aliran impresionisme, yaitu gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Nah, ini lagi impresionisme. Ini gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Nah, impresionisme berasal dari kata impression, berarti kesan sesaat. Berarti dia melihat sesaat. Misalnya kalau kalian nih lagi jalan kemana, terus kalian lihat ada beberapa penampakan atau beberapa adegan yang kalian lihat ada misalnya antara itu, lihat gambarnya antara orang tua dan anak. Jadi ada kesan apa di hati kalian, kalian gambar di beberapa saat kemudian, namanya impresionisme. Selanjutnya samping ini adalah contoh lukisan dari aliran impresionisme. Untuk yang ketiga, yaitu aliran surrealisme, adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan, kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Di samping ini adalah, nah, ini kalau surrealisme berbeda dengan aliran seni lukis sebelumnya ya. Ini dilebih-lebihkan atau daya khayalnya tinggi yang dipakai dalam surrealisme ya. Jadi ada gambar yang dilihatnya tapi dibuat berlebihan. Ini pakai daya mimpi, daya khayal yang luar biasa yang dipakai dalam penggambaran seni lukis surrealisme. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke diskusi, contoh lukisan yang mengandung aliran surrealisme. Jadi, lukisan dengan aliran surrealisme ini tidak sesuai dengan logika manusia pada umumnya. Selanjutnya, yang keempat adalah aliran kubisme. Aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi empat atau bentuk dasarnya kubus. Kubisme berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk persegi empat. Di samping ini adalah contoh lukisan yang memiliki aliran kubisme. Selanjutnya, gaya non. nah untuk pengertian selanjutnya yaitu kubisme. Ada seni menggambar yang menggunakan kubus. Kubus itu apa? Kumpulan dari persegi, bidang-bidang, ya kan? Ya, bidang-bidang. Jadi bidang-bidang itu aliran kubisme. Selanjutnya ibu bentuk kelompok ya. Ibu bentuk kelompok. Jadi kelompoknya campur antara laki-laki dan perempuan, ya. Langsung dirapatkan lampunya. Pasti Mbak. Ya, kita sudah bentuk kelompok ya, 3 orang karena memang siswanya sedikit ya. Kelas kita memang sedikit juga siswanya. Nah, jadi nak ya, kalian akan mengerjakan 2 buah soal tentang pembelajaran yang kita laksanakan beberapa menit yang lalu. Nah, ini benar-benar terkait dengan pembelajaran yang beberapa menit yang lalu. Ada kriteria yang harus kalian penuhi. Ibu sebutkan ya sebelum kalian buat soalnya. Nah, langkah kerjanya adalah
Bisa dilihat itu? Bisa dilihat nggak? Tulisannya bisa kebaca? Langkah kerjanya di bawah ini merupakan langkah kerja dari pengerjaan soal dari diskusi kelompok kalian. Gunakanlah buku seni budaya dan sumber yang diberikan oleh guru pengertian dari melukis. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 3 orang dan mencari tahu atau menggali informasi terkait soal-soal yang diberikan. Selanjutnya, tugas ini individu siswa tapi dikerjakan berkelompok agar kualitas pengerjaan lembar kerja lebih efektif dan efisien. Lanjutnya, LKPD itu lembar kerja peserta didik itu ditugaskan kepada siswa untuk dikerjakan adalah dengan siswa mengeluarkan buku latihan miliknya dan menyiapkan peralatan yang mendukung pengerjaan latihan tersebut. Sudah ya dikeluarkan ya. Guru membacakan soal-soal uraian atau berupa tampilan nanti yang ibu tampilkan secara lisan dan siswa mencatat soal-soal tersebut dengan seksama. Guru memberikan waktu selama 10 menit untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Ini pengerjaannya dilakukan secara berkelompok tapi penilaiannya per individu. Semuanya dikerjakan secara bersama-sama dan bekerja sama. Ada tutor sebaya bagi siswa yang sudah paham bisa mengajari siswa yang belum paham tentang materi ini. Itu yang dinamakan dengan tutor sebaya. Oke, Bu harap mulai ya, Ibu buka tampilan bagian soal. Iya. Kalau ada soal yang kurang paham silahkan ditanyakan ke Ibu. Sebutkan alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi atau seni lukis. Apa saja alat yang kita butuhkan? Ya, alat yang sederhana kita butuhkan apa saja. Selanjutnya 2, pelukis Indonesia terkenal dengan Avandi. Namanya pelukis Indonesia termasuk golongan perupa atau pelukis deformatif yang beraliran ekspresionisme. Jelaskan maksud dari aliran ekspresionisme. Jangan berantem. Dia nyambung ke tulisannya, tapi di situ ada. Nggak kelihatan bu katanya. Katanya kelihatan. Apa nih? Kelihatan tulisan itu? Yang tadi ya kelihatan. Kelihatan. Udah, bentar lagi selesai, kita langsung ke NBK dulu. Bella, ini ada. Mereka juga yang
Naik. Ini penggambarannya sesuai dengan penggambarannya sesuai dengan keadaan yang spontan. Soalnya sini yang ini di jawabannya sini ini dah dari sini ya jawabannya tiga ini. Benar soal. Yang dua ini soal dulu. Ini. Ini. Soalnya. Soal. Sampai mana? Jawabannya. Sampai sini. Sampai sini. Nah, ini jawabannya semua. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan 2 soal itu? Sudah. Nah, ini kegiatan tutor sebaya ini berarti ada 1 anak yang maju, ya. Tapi oke, kita berdiri dulu lah sebelumnya. Berdiri semuanya. Berdiri dulu semuanya. Oke, dengan sikap yang tegak, jangan pegang-pegang meja, jangan pegang-pegang pena, jangan pegang-pegang apa. Perhatikan dulu dengan sikap yang ini. Ayo rentangkan tangan ke depan, rentangkan tangan ke depan, rentangkan tangan ke samping, rentangkan tangan ke atas, ke bawah. Saya semangat belajar gitu. Saya semangat belajar. Saya semangat belajar. Sudah. Sudah cuma SD gitu. Supaya enggak jenuh belajarnya ya. Nah, sebelum kita Ibu panggil, ini hendaknya jangan dipanggil siapa yang mau maju gitu ya. Enggak harus yang lebih paham materinya, enggak harus yang nggak begitu paham. Siapa yang kira-kira siap tampil, ada nilai nanti yang ibu nilai ya. Kalau yang maju berarti dia sudah paham sekali dengan materi yang ibu sampaikan nanti tadi. Nah, anak yang maju itu punya nilai sendiri karena dia sudah bisa mengungkapkan pendapatnya di depan umum, di depan kelas. Oke, kelompok 1 nih, siapa yang mau maju? Ayo, ya silakan Angga. Tepuk tangan dulu buat Angga. Gimana itu? Semuanya. Aduh, ini nggak lengkap. Soal-soalnya tadi yang dilamanya ini aja. Iya. Alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, seni lukis. Alat dan bahan.
pastel, krayon, kanvas, dan cat air. Yang nomor dua, pelukis Indonesia terkenal Avandi termasuk golongan berupa pelukis deformatif yang beraliran ekspresionisme. Jelaskan maksud dan aliran ekspresionisme tersebut. Aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan yang spontan pada saat melihat objek pelukisnya. Iya, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 1 diwakilkan oleh Angga. Sekarang kelompok 2, silakan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya, pasang. Ya, silakan. Rama. Semuanya. Alat dan barang apa saja yang diperlukan untuk melukis? 1. Pastel dan krayon, kanvas, cat air. 2. Pelukis Indonesia Avandi termasuk golongan berupa atau bentuk melukis deformatif yang beraliran ekspresionisme. Jelaskan maksud dari aliran ekspresionisme tersebut. Pengertian dari ekspresionisme adalah aliran seni yang menggambarkannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis. Iya, silahkan tepuk tangan buat Rama. Kalau bisa nanti kalau maju ke depan mengemukakan pendapat suaranya lebih dilantangkan, lebih dikeraskan ya. Volumenya dinaikkan. Kelompok 3, silakan. Iya, silakan Bella. Bella, tepuk tangan lagi buat Bella. 1. Sebutkan alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. 1. Pastel dan krayon, kanvas, cat air. Nomor 2. Pelukis Indonesia terkenal Avandi termasuk golongan berupa pelukis deformatif yang beraliran ekspresionisme. Jelaskan maksud dari aliran ekspresionisme tersebut. Jawab. Gaya aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Silahkan tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, selanjutnya kita sampai pada akhir materi. Sudah sampai kepada akhir materi. Nah, sekarang kelompok-kelompoknya sudah paham karena bekerja secara bersama-sama. Ibu harapkan dengan metode pembelajaran yang seperti ini akan membuat kalian paham dengan materi dan membuat kalian mempunyai pemahaman bahwa pembelajaran hari ini lebih menarik ya daripada sebelumnya. Ya, selanjutnya Ibu mau mencari beberapa anak yang kira-kira berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran tentang berkarya seni lukis di pagi ini? Silahkan tunjuk tangan. Silahkan, Epi Susanti. Naturalisme, keadaan alam, realisme, kehidupan masyarakat, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek, impresionisme, gaya aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek, surrealisme, aliran gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan kebanyakan yang menyerupai. Ya, tepuk tangan buat Epi. Itu hasil kesimpulan dari Epi. Silahkan bagi anak yang lain yang punya kesimpulan lain dari yang berbeda dari punya Epi. Silahkan nak, maju.
Dimulai dari saya menyimpulkan materi hari ini. Saya menyimpulkan kegiatan materi yaitu kesimpulan dari pembelajaran. Kemudian melukis adalah suatu kegiatan yang diikuti pembukaan tindakan dan cara berpikir dan gaya dari sesuatu yang dilukis dari tiga. Satu representatif, dua representatif, tiga non-representatif. Reformatif dibagi menjadi 4, yaitu ekspresionisme, aliran seni upaya penambahannya sesuai dengan keadaan jiwa sang penulis. 2. Impresionisme atau gaya atau aliran seni upaya penambahannya sesuai impresionisme berasal dari kata impresion yang berarti kesan-kesan. Surrealisme atau aliran seni upaya melebih-lebihkan kenyataan kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk seni animality. 4. Kubisme adalah aliran atau gaya seni upaya pengamatan menggunakan kubus. Ya, terima kasih Bu. Di pertemuan berikutnya Ibu minta ada beberapa anak lain yang mampu mengemukakan pendapatnya. Tidak hanya orang-orang itu saja dan tidak hanya siswa-siswa itu saja. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang kalian simpulkan. Ibu kembali menyampaikan materi kita bahwa kalau pada materi selanjutnya, apa kira-kira materi yang kalian ingin kupas lagi dari semua aliran tadi? Aliran apa yang akan kalian pakai dalam melukis nanti? Hah? Aliran apa yang kira-kira kalian akan pakai? Ekspresionisme. Oke, itu kira-kira aliran yang akan kalian pakai dalam kegiatan melukis nanti di pertemuan berikutnya. Ini masih pertemuan pertama, kita hanya kegiatan pemaparan materi dan diskusi. Nanti keterampilan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Oke, nah untuk pertemuan berikutnya, ya siapkan beberapa alat yaitu kuas, kertas gambar atau kanvas, pewarna makanan, tepung maizena, iya, hand body, iya, dan pensil. Ibu harap itu dibawa pada pertemuan berikutnya dan kita bisa kerjakan membuat alat cat air dengan bahan sederhana yaitu dari dapur. Oke, ada yang kira-kira belum paham dengan materi ini silahkan ditanyakan. Siapa yang belum paham? Silakan tunjuk tangan kalau belum paham. Paham? Ya, terima kasih. Ibu sangat berterima kasih sekali. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih sekali. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pembelajaran ini kita laksanakan dengan baik dan mudah-mudahan ini berguna untuk kalian di pembelajaran berikutnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.